Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Dipimpin oleh salah satu dari kalian, ketua kelas. Mari silakan Mas berdoa. Doa mulai. Oke. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, di mana ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita yang dibahas adalah terkait bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, ini adalah lanjutan dari materinya, yaitu bagaimanakah substansi strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai awalan saja, ya, ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Hari ini ada yang masuk? Ada. Siapa ada masuk? Rasya. Sakit? Iya. Oke. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran ini adalah ada beberapa hal ya yang harus kita kuasai, di mana nanti dalam materi ini kita harus mampu menganalisis proses pelantikan Khulafaur Rasyidin atau proses substansi dakwah Khulafaur Rasyidin, di mana nanti sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah sikap saling menghargai, menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa ini dan masa yang datang. Tujuan pelajaran kita menganalisis proses daripada substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan dan kedisiplinan serta tanggung jawab. Apa yang harus kita capai dalam hal ini? Yang harus kita capai dalam hal ini adalah satu, menggali informasi tentang strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, menggali informasi dakwah Khulafaur Rasyidin, dan mengembangkan misi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menghargai serta menghormati. Jadi ini kriterianya. Jadi ada asesmen awal, proses akhir, kemudian teknik penilaian kita adalah sistem kelompok dan juga individu. Ya, menggunakan sistem problem basic learning, yaitu merumuskan sebuah masalah dengan sistem kelompok. Nah, dalam hal ini, ya, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lain, saya ingin tanya dulu jawaban kalian ya. Mengapa dalam sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin? Ada yang bisa jawab? Kenapa dalam sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin? Ya, apa enggak? Agar tidak terpecah belah. Kemudian yang lain, Putra? Anas? Suatu negara bisa ada yang memilih Ya, semuanya tidak berantakan dalam sistem pemerintahnya. Baik. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah yaitu terkait di sini nanti akan saya berikan sebuah tautan atau video pada kalian sehingga nanti kalian bisa menganalisis bagaimanakah proses serta dakwah Khulafaur Rasyidin, baik dari makalah maupun dari YouTube. Ya, nanti akan saya share lewat grup, ya, berlebihan nanti kalian bisa melihat. Kemudian pada fase yang kedua, setelah kalian nanti membahas ini, mengulas habis ya terkait Khulafaur Rasyidin, nanti bisa dilihat di buku paket juga. Sudah dapat buku paket ya? Nah, di sini ada buku paket ya, yang nantinya bisa kita lihat bagaimanakah substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Kalau boleh saya katakan, dakwah Khulafaur Rasyidin, baik dalam hal ini kita hanya akan membahas terkait substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar,
kemudian Tolib. Nah, tetapi dalam hal ini karena tidak mungkin semuanya akan kita bahas, maka khusus hari ini kita akan membahas dua ini saja, ya, yaitu terkait substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, ini akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang penting kita paham dulu bagaimana substansinya dari dua khalifah ini. Ya. Oke. Langkah kita selanjutnya. Jadi permasalahannya cukup sama nanti bagaimanakah substansi Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Ya, jadi nanti kamu nanti akan terbagi kelompok, mungkin saling berhadapan-hadapan saja ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelompok genap berarti berapa? Kelompok berarti 2. Ini nanti membahas Khalifah Abu Bakar. Kemudian kelompok Gadil membahas Umar bin Khattab, yaitu dengan permasalahan yang sama, jelaskan bagaimana substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Masing-masing kelompok memiliki waktu tidak lebih dari 10 menit untuk membahas itu. Ya, kalau saya boleh melihat sedikit. Di sini sedikit saya sampaikan. Bentar. Yaitu terkait PPT ya. Nah ini salah satunya. Ini ada sedikit gambaran saja yang bisa saya sampaikan terkait apa substansinya. Kita lihat di sini. Ulama berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti mengganti. Sedangkan kata Rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, para pengganti yang mendapat petunjuk, yaitu petunjuk sebagai seorang pemimpin menggantikan tugas Rasulullah, bukan berarti menjadi Rasul. Ini yang harus kita tekankan pada pengetahuan kita. Nah, kemudian, nah ini salah satu daripada tugas Abu Bakar As-Siddiq, memerangi kaum murtad. Jangan dipakai saja ya. Memerangi nabi palsu, kualifikasi Al-Quran, perluasan dakwah Islam. Nah, hari ini kerjakan Umar bin Khattab. Ya. Yang pertama adalah membagi wilayah Islam, membentuk lembaga-lembaga, membentuk dewan hakim, menetapkan kalender Islam. Kemudian yang ketiga, meskipun ini yang ketiga tidak kita bahas sekarang, tapi minimal sampai paham. Ya. Kemudian yang ketiga, renovasi atau istilahnya teknologi atau kebijaksanaan di sini adalah Utsman bin Affan. Ada renovasi Masjid Nabawi, perhiasan dakwah Islam, menyempurnakan kodifikasi Mushaf Al-Quran, pembentukan angkatan tahun. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah ini menjadi pejabat yang kurang kompeten atau yang korup, membenahi keuangan negara, memajukan bidang bahasa dan memajukan bidang pemerintahan. Nah, karena yang kita bahas di sini hanya Khalifah Abu Bakar dan Umar, ya, setiap kelompok silakan mencarinya sesuai yang saya bagi tadi. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu apa saja kebijakannya, ambil satu contohnya saja, jangan semuanya. Dan nanti dalam waktu 10 menit kemudian itu akan kita
presentasikan. Ya, kita presentasikan. Nanti terakhir akan ada asesmen akhir atau lembar kerja peserta didik yang akan saya share lewat grup kelas. Ya, dari sini paham ya? Baik, sekarang waktunya kita lanjutkan pada diskusi kelompok dari yang sudah saya sampaikan. Di jam saya sudah jam 13 lebih 10 menit atau jam 1 10 menit. Berarti nanti jam 1 20 menit kalian sudah selesai dan siap untuk presentasi. Silakan. 20 menit dari sekarang. Oke, pembahasan kita kali ini. Oke, paham ya? Ini dengan presentasi apapun hasilnya akan kita presentasikan, yang lain perhatikan dan memberi tanggapan serta kesimpulannya. Ya. Kita ambil salah satu dulu, nanti baju ke depan bisa dari yang genap atau ganjil. Kita ganjil dulu ya. Ganjil. Kalau saya bilang ganjil 4, berarti yang maju silakan ganjil 4. Itu? Nah, berarti kamu masih ngantuk ya. Aku lagi. Baik, dilanjutkan silakan dari kelompok genap 6. Mana genap 6? Oke, silakan. Kasih aplaus. Silakan masuk. Mau presentasi? Dari kelompok 6 akan mempresentasikan Abu Bakar. Oke, silakan. Lanjut. Bicaranya dengan perhatikan. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Substansi atau strategi dakwah khalifah Abu Bakar ketika memimpin yaitu diantaranya 1. Memerangi kaum murtad, 2. Memberantas nafsu, 3. Modifikasi Al-Quran, 4. Perluasan dakwah Islam. Kita mengambil salah satu contoh. Itu Yang lainnya perhatikan, biar nanti bisa memberi tanggapan. Beberapa suku Arab Najib dan Hijaz menyatakan murtad. Sebagian kembali ke tradisi lamanya yaitu menyembah berhala. Hal ini dikarenakan mereka menyatakan hanya memiliki janji dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka merasa perjanjiannya tak berlaku lagi ketika Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar bersikap tegas menghadapi itu, tapi dilakukan persuasi damai seperti dahulu, sehingga akhirnya terjadi peperangan besar yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin secara tidak. Silakan ditambahkan. Itu tadi yang dapat kita rangkum dari yang kita jelaskan tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mungkin ada yang tanyakan? Oke, silakan. Di sini saya mau bertanya, untuk zaman sekarang, zaman modern sekarang ini, untuk mengurangi banyaknya kaum murtad di zaman sekarang, gimana? Menurut kalian? Menurut kamu, bagaimana menghalangi atau menghindari perilaku murtad ya? Nah, perilaku murtad di zaman sekarang. Menurut kamu, menurut pengetahuan kamu, kira-kira bagaimana? Mungkin yang lainnya nanti bisa memperhatikan. Pertanyaan dari kelompok genap akan dijawab oleh Yo, ya, ayo percaya. Hal itu dapat diatasi dengan meningkatkan pendidikan Islam kepada orang-orang supaya pengetahuan mereka lebih tinggi dan memiliki kesadaran untuk tetap rajin beribadah dan tidak murtad. Oke, selamat, terima kasih.
dari berbagai macam bentuk presentasi yang dilakukan teman kami. Ya, karena memang terbatas dengan waktu kita. Makanya nanti akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Sehingga pertemuan yang akan datang yaitu membahas lanjutan dari materi hari ini. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan kira-kira apa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Kira-kira ada bisa enggak yang mengambil kesimpulan? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi terkait substansi strategi dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Silakan. Saya ada satu anak atau dua anak yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini. Silakan Mbak. Oke, ambil. Oke, Roboco. Jadi penjelasan yang saya dapat simpulkan pada hari ini yaitu dengan adanya Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meneruskan atau sebagai pengganti kepemimpinan Rasul, yaitu untuk memperluas jaringan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh lapisan dunia. Oke, terima kasih. Kalau pertanyaan kamu Mbak, kira-kira menurut kamu pembelajaran hari ini itu bisa kamu pahami tidak? Bisa ya? Apakah ada pembelajaran yang hari ini yang belum dipahami? Tidak. Dari ini? Baik. Sehingga pada pembelajaran hari ini kalau boleh saya katakan bahwasanya pentingnya sebuah substansi atau strategi dakwah itu sangat berpengaruh dengan berhasilnya sebuah dakwah. Setiap orang kalau ingin berhasil meraih sesuatu itu harus memiliki strategi. Kalau kamu ingin pintar, maka strategi kamu adalah belajar dengan betul, dengan serius. Ya, itu adalah salah satu bentuk mengambil ibrah atau mengkonseptual materi pembelajaran ini. Kalau ingin jika kita mempelajari materi ini, berarti kita harus betul-betul memiliki semangat, memiliki strategi untuk memperoleh sesuatu. Ya, hingga pada akhirnya pertemuan ini nanti akan kita akhiri dengan soal latihan yang akan saya kirim lewat grup WA. Ya, ada beberapa soal yang nanti akan saya kirim ya. Yaitu akan saya kirim lewat Google Form nanti dan menggunakan lembar kerja presentasi seperti ini. Ini ada saya perkenalkan sebagai akhir dari pembahasan kita kali ini. Baik, saya kira cukup pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga semua membawa hikmah dan rahmat bagi kita semuanya. Dan saya tegaskan kembali lagi, di depan akan kita bahas lanjutan dari materi hari ini. Mari kita akhiri berdoa semoga senantiasa Allah melindungi kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.